Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang kedua, pembelajarannya yang ketiga. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya. Nah, sekarang di sini ada teks. Kakak akan bantu untuk membacakannya terlebih dahulu. Judulnya adalah benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, dan kursi. Ini merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut, lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Dan kemudian yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, misalkan kita memperhatikan ya di lingkungan kita ini, ada kursi, kemudian ada meja. Nah, itu akan namanya benda-benda padat ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka ada sifat-sifat tertentu pada benda padat. Nah, misalkan adalah bendanya ini tidak mengikuti bentuk wadahnya ya. Jadi benda padat itu sifatnya padat ya, sifatnya tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau kita menyimpan misalkan kelereng ya ke wadah ya, nah bentuknya tetap saja bulat seperti itu. Jadi tidak seperti air yang mengikuti wadahnya. Benda padat tidak seperti itu. Kemudian volumenya juga tetap ya. Jadi volumenya tidak bertambah. Kalau misalkan benda padat misalkan kelereng itu ya, kita simpan di sini, kita simpan di sana. Misal disimpan di wadah, misal disimpan di lantai, ya volumenya tetap atau ukurannya ya sama saja seperti itu gitu. Jadi tidak menjadi berubah ya. Nah, seperti itu. Tidak menjadi berkurang atau tidak menjadi bertambah. Nah, seperti itu. Mudah ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, berarti kita akan menulis kalimat matematikanya ya. Nah, karena jarak yang harus ditempuh itu 350 meter, maka kita tulis 350, kemudian Beni baru mencapai 200. Berarti 350-nya kita kurangi 200. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal mengurangi saja dengan cara bersusun ke bawah ya. Kita tulis 350, kemudian kita tulis 200, beri tanda strip di bawahnya, beri tanda kurang. 0 dikurangi 0 kan hasilnya adalah 0 ya. Nah, 5 dikurangi 0 ya tetap 5 ya. Nah, seperti ini. Kemudian 3 dikurangi 2 berarti hasilnya adalah 1. Nah, maka berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Yaitu 150 meter. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, gampang ya. Nah, misalkan di sini ada soal lagi. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, berarti kita sekarang akan menulis dulu ya. 130 km kan jaraknya ya yang aslinya. Kemudian bus tersebut sudah menempuh jarak 50.000 meter. Maka 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada dua perbedaan ukuran ya. Kalau ini menggunakan ukurannya kilometer, kalau yang satu lagi menggunakan ukuran meter ya. Nah, maka hasilnya adalah 80 km. Nah, dari mana? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita akan merubah dulu dari meter menjadi kilometer. Nah, berarti 130 km ya dikurangi, nah 50.000 meter kan. Nah, berarti kita cari yang meter yang mana? Nah, ini ya meter ya. Nah, kemudian jaraknya ke kilometer kita hitung ya. Berapa kali naik tangganya? 1, 2, 3. Nah, berarti kalau seperti ini kita tinggal mengurangi 0-nya 3. Nah, berarti kita tinggal menulis 130 dikurangi 50. Nah, seperti ini ya.
Setelah itu, maka kita kurangi saja 130 dengan 50 menggunakan cara bersusun ke bawah. Nah, seperti ini ya, 130 dikurangi 50, beri tanda strip, kemudian beri tanda kurang. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, 3 dikurangi 5 tidak bisa ya, karena lebih kecil, maka dia ikut satunya ya, yang dari depan ya, jadi 13. 13 dikurangi 5 berarti hasilnya ada 8. Nah, maka betul ya jawabannya, yaitu 80 km. Mudah ya, gampang ya. Sip, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada lagu ya. Nah, kita akan mencoba untuk menyanyikannya. Judul lagunya adalah Barisan Musik. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, bagus ya lagunya ya. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk melakukan gerakan ya. Gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan, gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, nanti silahkan kamu melakukan gerakan-gerakan ini ya. Jadi gerakan lemah, kemudian gerakan kuat menggunakan musik tadi. Bisa ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.